Oke, pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Bapak. Ini sebagai kata pembuka Bapak di pagi ini, ya, di hari Jumat dan Sabtu itu. Nanti Bapaknya satu video pembuka ini, dan dimanapun nanti berada anak-anak sekalian, tolong segera mengirim klik absen dan juga mengirim tugas harian seperti biasa di Google Classroom. Ya, bagi yang agak baik selalu bisa WA, tapi jangan semua melalui WA, tapi semuanya harus melalui GC, karena nilainya semuanya di GC, Google Classroom. Ya anak sekalian, ini Bapak hanya sekedar sebagai salam pembuka, salam pengingat, dimana anak sekalian Bapak ingatkan, tolong segera kirim tugas-tugas itu ke Google Classroom. Dan bagi yang belum mengirim video ujian lisan yang minggu lalu, agar segera mengirim, baik kelas IPS maupun kelas IPA, ya, terutama kelas 12, ya, dan juga kelas 11 yang belum mengirim, kirimkan, walaupun nilainya dengan Bapak nilai yang mana yang terbaik. Oke, walaupun hanya beberapa yang terpilih, dan juga selamat yang terpilih dalam video YouTube Bapak yang terbaik, video terbaik yang kemarin dikirim. Dan bagi yang belum, segera kirimkan. Bapak tunggu, ya, hingga hari Sabtu ini. Tolong ada perubahan, ya, pertama di kelas 12 PS, ya, 12 PS 1 maupun 2 juga. Tolong tingkatkan semua kelas PS ini, ya, enggak apa riskan. Tapi IPA ada juga beberapa, yaitu 12 per 5, ya, yang tidak bisa sebutkan salah satu namanya. Tolong atas kesadaran masing-masing. Oke, inilah dulu poin-poin utama, ya. Nanti siap ini dengarkan video-video Bapak ini menerangkan pembelajaran kita, walaupun nggak menonton, tapi ini untuk mengajarkan kalian agar apa arti sejarah. Oke, sejarah Bapak ini bayan melalui PowerPoint maupun nanti ada video referensi nanti. Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa kehadiran di GC maupun kirim tugasnya, dan juga like, comment, and subscribe atas channel Bapak. Oke, ini untuk membantu YouTube channel dan pembelajaran kita. Oke, sampai jumpa. Salam sehat, tetap semangat. Oke, bagi anak-anak sekalian, khusus sampai selamat berjumpa kembali di pelajaran Bapak ini, ya. Terutama kita masih tetap membahas masa pendudukan Jepang, ya, dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dan pelajaran ini terkhusus di kelas 11 IPS 1 dan IPS 4. Oke, kita lanjut. Oke, kita ketahui pada masa pendudukan Jepang ada dua sistem politik Jepang yang diterapkan di Indonesia, ya. Pertama, politik usaha menarik simpati dengan menerapkan pemerintahan sipil. Kedua, politik penindasan dan pemerasan dengan cara menerapkan pemerintahan militer, ya.
Sampai sini udah ngerti. Jadi ada dua sistem pemerintahan yang berlaku yang diterapkan secara langsung dan bersamaan antara pemerintahan sipil dan pemerintahan militer di Jepang. Jepang di Indonesia. Oke. Kita akan bahas kronologi terbentuknya pemerintahan sipil. Oke. Pemerintahan sementara Jepang yang langsung kemudian memberlakukan itu sesuai dengan nama undang-undang yang berbahasa Jepang, itu namanya Undang-Undang Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 Jepang. Oke. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagai berikut. Di mana pertama, jabatan Gubernur Jenderal yang diberlakukan atau diterapkan oleh Belanda atas Hindia Belanda itu dihapuskan. Yang kedua, kekuasaannya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Yang ketiga, para pejabat pemerintahan sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan setia terhadap tentara pendudukan Jepang. Oke. Keempat, badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Jadi di sini anak-anak kita ini adalah isi dari poin-poin terutama undang-undang yang diberlakukan Jepang atas Indonesia di masa pendudukan Jepang atas negara kita. Jadi 4 poin utama inilah yang tercantum di dalam Osamu Seirei. Itulah nama bahasa Jepangnya, namanya undang-undang. Oke. Pemerintahan sipil. Oke. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Jadi bersamaan. Jadi pemerintahan militer dan sipil itu bersamaan diterapkan. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 29 ini, pemerintah daerah tertinggi adalah Shu atau karasidenan, ya. Jadi residen adalah pemerintahan tertinggi, ya, dalam bentuk pemerintahan sipil itu. Jadi seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi, maksudnya Kochi itu daerah istimewa, Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta dibagi menjadi daerah-daerah seperti Shu Karesidenan, Shi Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Kawedanan, Son Kecamatan, Ku atau Desa Kelurahan. Jadi seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu atau 17 Karasidenan. Oke, itu dia pemerintahan sipil di wilayah Pulau Jawa, ya. Karena negara Indonesia pada masa pendudukan Jepang itu terbagi 3 wilayah, yaitu wilayah Sumatera, wilayah Jawa, dan wilayah Indonesia Timur. Dan di mana wilayah-wilayah itu dikuasai oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang, Kaigun dan Rikugun. Oke, Kaigun Angkatan Laut, Rikugun Angkatan Darat. Oke. Selain menerapkan sistem pemerintahan sipil Jepang, Jepang juga menerapkan sistem namanya disebut Tonarigumi atau rukun tetangga. Ya, kita Bapak jelaskan dulu mengenai Tonarigumi. Tonarigumi atau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah kerukunan tetangga. Sekarang disebut sebagai rukun tetangga atau RT, ya, namanya sekarang RT. Jadi RT itu dimulai dari zaman pendudukan Jepang. Jadi dari awal mulanya itu Jepang yang menerapkan namanya RT dan RW. Dan rukun tetangga ini diberlakukan itu sebagai sebuah struktur kemasyarakatan yang dibuat oleh tentara pendudukan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Khususnya di wilayah-wilayah Manchuria, Semenanjung Korea, Kepulauan Sakhalin, Asia Tenggara, termasuk Indonesia juga memiliki sistem ini.
Jadi penerapannya itu RT RW ini itu sudah diberlakukan di wilayah daerah pendudukan Jepang di wilayah Asia. Oke, fungsi utama dari terbentuknya Tonarigumi adalah untuk memperketat kontrol dan pengawasan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang terhadap masyarakat jajahannya, sekaligus untuk memperkuat komunikasi antara pemerintahan militer Jepang dengan warga ataupun sesama warga itu sendiri. Jadi di sini dibuat Tonarigumi, fungsinya adalah pengontrolan atau pengawasan pihak pemerintah, terutama pemerintah militer Jepang, terhadap warga sipil. Jadi bagaimana pengawasan itu dan perketat kontrol itu agar kepentingan bangsa Jepang di wilayah jajahan itu tidak terganggu. Jadi Tonarigumi adalah sebagai pengawasan. Ya, jadi pengawasan dan pengkontrolan terhadap warga-warga yang atau bertentangan dengan kebijakan pemerintahan militer. Itulah artinya Tonarigumi atau namanya disebut sekarang rukun tetangga dan rukun warga. Ini sebagai tambahannya ya. Oke, setiap satu Tonarigumi terdiri atas 10-20 kepala rumah tangga. Diketuai oleh Tonarigumi Cho dan diangkat oleh Kucho. Kucho di sini ada artinya lurah. Setiap Tonarigumi harus melaksanakan Tonarigumi Fokai atau rapat berkala yang harus dilaporkan sebulan sekali. Setiap 5-6 Tonarigumi kemudian disatukan dalam satu struktur yang lebih tinggi yang disebut Chonaikai atau rukun kampung. Sekarang disebut sebagai rukun warga. Nah ini di atasnya rukun tangga ada rukun warga atau RW. Chonaikai itu dahulu sebenarnya ukurannya adalah satu kampung atau satu desa dan setiap Chonaikai harus melakukan aja jokai atau rapat berkala tingkat Chonaikai atau tingkat RW. Jadi ada rapat lagi setiap sebulan sekali. Maksudnya di sini agar bagaimana pembenahan masyarakat di wilayah tersebut, maka diadakan rapat. Pembentukan Tonarigumi ini memudahkan tentara pendudukan kekaisaran untuk mengontrol warga dan juga untuk melakukan mobilisasi sumber daya alam maupun manusia guna kepentingan kekaisaran Jepang. Jumlah total Tonarigumi di Pulau Jawa saat kekaisaran Jepang berkuasa ada sekitar 508.745 yang terdiri dari total 8.967.320 kepala rumah tangga di seluruh Pulau Jawa dan Madura. Jadi di pembagiannya ini hampir 58.000 lebih. Ya, jadi penerapan Tonarigumi ini sangat terserap hingga sekarang, terutama di Pulau Jawa, ya. Tidak di luar Pulau Jawa. Kenapa? Karena penerapan ini langsung di bawah komando Panglima Tentara ke-16. Beda di wilayah Sumatera. Ya, di Sumatera itu panglimanya berbeda lagi. Karena wilayah Sumatera itu di bawah Panglima Tentara ke-25. Makanya tidak RT RW itu tidak terserap di wilayah Sumatera pada masa ini. Oke, Tonarigumi zaman sekarang. Saat kekaisaran Jepang kalah dalam Perang Dunia II, sistem Tonarigumi ada yang dihapus dan ada yang berubah. Di Indonesia sendiri, sistem ini berubah menjadi rukun tetangga dan rukun warga. Tetapi fungsinya bukan lagi untuk pelatihan militer dan membentuk milisi sipil, tetapi untuk kegiatan administrasi seperti pembuatan KTP atau kartu identitas, pengurusan kependudukan, pembuatan surat pernyataan, dan sebagaimana hal ini dikarenakan dalam sistem politik Indonesia. Rukun tetangga dan rukun warga adalah struktur terendah dalam pemerintahan. Oke, kita lanjut lagi. Tonarigumi, kita ulang lagi, itu sejak kekaisaran Jepang kalah dalam Perang Dunia, sistem Tonarigumi ini ada yang dihapus dan ada yang berubah. Di Indonesia sendiri sistem ini berubah menjadi rukun tetangga dan rukun warga. Tetapi fungsinya bukan lagi untuk pelatihan militer dan membentuk milisi sipil, tetapi untuk kegiatan administrasi seperti pembuatan kartu identitas atau kartu KTP, pengurusan kependudukan, pembuatan surat pernyataan, dan sebagaimana hal ini dikarenakan dalam sistem politik Indonesia. Rukun tetangga dan rukun warga adalah struktur terendah dalam pemerintahan. Rukun tetangga dan rukun warga di era modern ini juga tidak dibentuk atas dasar paksaan seperti zaman kekaisaran Jepang, tetapi sekarang lebih kepada sukarela warga. Kalau di Sumatera itu namanya lingkungan ya, atau kepala lingkungan. Sama seperti RT RW, tapi kalau di Sumatera itu terutama di Medan adalah
lingkungan atau kepala lingkungan. Jadi ini adalah prosesnya adalah bidang administrasi. Kalau pada zaman pemerintah Jepang itu adalah pengendalian militer agar masyarakat bisa dimobilisasi, agar bisa dilatih menjadi pelatihan militer dan membentuk milisi sipil dalam hal sebagai tentara cadangan bangsa Jepang dalam menghadapi sekutu. Itulah makanya dibentuk Tonarigumi atau rukun tangga dan rukun keluarga. Oke, itulah penerapannya di zaman sekarang. Oke, ini sekedar tambahannya. Penambahan pengetahuan anak sekalian tentang Tonarigumi. Karena kalau pemerintahan sipil itu berbeda dengan pemerintahan militer. Ya, kemarin seperti kita bahas di pemerintahan militer, ya itu kita bahas ini sekarang pemerintahan sipil. Oke, sampai ini dulu pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya. Sampai jumpa, salam sehat, tetap semangat, salam sejahtera, Tuhan berkati. Kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan Jepang saat menguasai wilayah Indonesia. Di balik senyum manis dan propaganda yang menjanjikan, Jepang bertindak kejam. Jepang telah mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi untuk melawan sekutu. Jepang juga menguras aset kekayaan yang dimiliki Indonesia untuk memenangkan perang dan melanjutkan industri di negerinya. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang menerapkan sistem ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang yang dilakukan Jepang. Karena jika dilihat dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang. Sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lain. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industrinya. Dan setelah Jepang berhasil menguasai wilayah Indonesia secara keseluruhan, Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang disebut self-help. Hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Kebijakan Jepang itu sering disebut dengan ekonomi perang. Pada waktu Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, ternyata tentara Hindia Belanda telah membumi hanguskan objek-objek vital yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Jepang mengalami kesulitan dalam upaya menguasai Indonesia. Akibat dari pembumi hangusan itu, keadaan perekonomian di Indonesia menjadi lumpuh pada awal pendudukan Jepang. Sehubungan dengan keadaan tersebut, langkah pertama yang diambil Jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi. Beberapa prasarana seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki. Kemudian beberapa peraturan yang mendukung program pengawasan dikeluarkan, termasuk ditetapkannya peraturan pengendalian kenaikan harga. Bagi mereka yang melanggar, akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Sementara itu, bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa. Karena tidak perlu memperdagangkan hasil perkebunan yang laku di pasaran dunia, seperti tebu, tembakau, teh, dan kopi, maka Jepang tidak lagi mengembangkan jenis tanaman tersebut. Bahkan tanah-tanah perkebunan diganti menjadi tanah pertanian sesuai dengan kebutuhan Jepang. Tanah-tanah itu diganti dengan tanaman padi untuk menghasilkan bahan makanan dan bahan-bahan lain yang sangat dibutuhkan, misalnya jarak. Tanaman jarak waktu itu sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai minyak pelumas mesin-mesin, termasuk mesin pesawat terbang dan juga senjata api lainnya. Tanaman kina juga sangat dibutuhkan, yaitu untuk obat anti malaria. Sebab penyakit malaria sangat mengganggu
dan melemahkan kemampuan tempur para prajurit Jepang. Pabrik obat yang sudah ada, seperti yang telah ada di kota Bandung sejak zaman Belanda, terus dihidupkan. Tanaman tebu di Jawa juga mulai dikurangi. Pabrik-pabrik gula sebagian besar mulai ditutup. Dan produksi getah karet di Sumatera mulai diberhentikan. Tanaman-tanaman tembakau, teh, dan juga kopi di berbagai tempat dikurangi. Oleh karena itu, pada masa Jepang ini hasil-hasil perkebunan sangat menurun. Bahkan pada tahun 1943, produksi teh menurun menjadi sepertiganya dari zaman ketika Hindia Belanda di Indonesia. Beberapa pabrik tekstil juga mulai ditutup karena pengadaan kapas dan benang begitu sulit. Kemudian dalam bidang transportasi, Jepang merasakan kekurangan kapal-kapal. Oleh karena itu, Jepang terpaksa mengadakan industri kapal angkut dari kayu. Jepang juga membuka pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat. Tetapi semua usaha itu tidak berkembang dengan lancar karena kekurangan suku cadang. Namun kebutuhan pangan yang digunakan untuk menopang kegiatan perang semakin meningkat, sehingga kegiatan penanaman untuk menghasilkan bahan pangan tersebut terus ditingkatkan. Bahan pangan yang terus ditingkatkan oleh pemerintahan Jepang yaitu beras dan jagung. Tanah pertanian bekas perkebunan dibuka untuk menambah produksi beras. Di Sumatera Timur, daerah bekas perkebunan yang luasnya ribuan hektar ditanami kembali, sehingga menjadi daerah pertanian baru. Di Tanah Karo juga dibuka lahan pertanian baru dengan menggunakan tenaga para tawanan. Di Kalimantan dan Sulawesi juga dibuka tanah pertanian baru untuk menambah hasil beras. Untuk kepentingan penambahan lahan pertanian ini, Jepang melakukan penebangan hutan secara liar dan besar-besaran. Di Pulau Jawa dilakukan penebangan hutan secara liar sekitar 500.000 hektar. Penebangan hutan secara liar dan berlebihan tersebut mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga timbullah erosi dan banjir pada musim penghujan. Selain di bidang ekonomi, Jepang juga melakukan pengendalian di bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 sekolah. Sekolah lanjutan juga menurun dari 850 menjadi 20 sekolah saja. Dan kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet atau berhenti. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti atau kinrohoshi. Kegiatan kerja bakti itu meliputi pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan-bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang atau Nippon Seishin. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan atau Taisho, serta melakukan Seikerei atau penghormatan terhadap kaisar. Akibat keputusan pemerintahan Jepang tersebut, membuat angka buta huruf menjadi sangat meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh organisasi Putra. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran
guna untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan formal. Banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semi militer, sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah. Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk pembentukan kader-kader yang mempelopori program kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi Kejepangan. Selanjutnya yaitu kebijakan Romusa atau pengerahan Romusa yang dilakukan pihak Jepang terhadap rakyat Indonesia. Seluruh kebijakan Jepang, bahkan yang sudah disebutkan di awal, telah membuat penderitaan rakyat. Rakyat petani tidak dapat berbuat banyak, kecuali harus tunduk kepada praktik-praktik tirani Jepang. Penderitaan rakyat ini semakin dirasakan dengan adanya kebijakan untuk pengerahan tenaga Romusa. Perlu diketahui bahwa untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, dan lapangan udara. Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa, yang memang sangat padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah warga untuk dijadikan tenaga Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romuk Yokai yang ada di setiap daerah. Rakyat yang dijadikan Romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya, rakyat di Indonesia melakukan tugas Romusa secara sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga. Sebab rakyat sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang, sehingga rakyat rela membantu untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Akan tetapi, lama-kelamaan karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela ini oleh pemerintah Jepang diubah menjadi sebuah keharusan dan sebuah paksaan. Rakyat Indonesia yang menjadi Romusa diperlakukan dengan tidak senonoh, tanpa mengenal perik kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi sampai hari petang, tanpa makanan dan tanpa pelayanan yang cukup. Padahal mereka melakukan pekerjaan kasar, sangat memerlukan banyak asupan makanan, dan juga membutuhkan istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari, sehingga kesehatan mereka pun tidak terurus. Tidak jarang di antara mereka banyak yang jatuh sakit, bahkan mati kelaparan serta mati dalam keadaan kehausan. Pada periode itu sudah sekitar 300.000 tenaga Romusa dikirim keluar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Burma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Sebagian besar dari mereka ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat kerja, tetapi kebanyakan mereka mati di tempat mereka bekerja. Dalam beberapa literatur bahkan menyebutkan jumlah Romusa di Indonesia mencapai 4-10 juta orang. Dan pada waktu itu pemerintah Jepang berhasil mengerahkan Romusa keluar Jawa sebanyak 300.000 orang. Sedangkan sekitar 70 orang dalam keadaan yang menyedihkan. Penjelasan tadi menggambarkan bagaimana kejamnya masa pendudukan Jepang ketika menguasai wilayah Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.